Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih belajar matematika di pertemuan kedua kali ini bareng Kayana, matematika menjadi lebih asik. Oke teman-teman, gimana nih setelah pertemuan pertama kemarin? Semoga teman-teman semua menjadi lebih suka matematika ya, karena matematika itu nggak sulit sama sekali, ya kan? Nah, di pertemuan kedua ini kita akan belajar mengenai satuan ukuran. Nah, satuan ukuran ini banyak banget loh di sekitar kita. Contohnya misalkan ya ada sentimeter, meter, gram, kilogram, ton, dan lain-lain. Oke, aku pengen ngasih tahu ke kalian tentang satuan ukuran, contohnya kayak misalkan kalian mau mengukur sesuatu, misalkan kalian mau mengukur buku menggunakan sebuah penggaris. Nah, di penggaris ini tuh ada dari 0 cm sampai 30 cm. Itu udah menjadi satuan ukuran, udah bisa disebutkan sebagai satuan ukuran. Contohnya juga kalau misalkan kita mengukur berat badan kita ya, kita pakai apa? Timbangan. Jadi kita di situ bisa tahu kita berapa kilogram. Misalkan aku nimbang, wah 50 kilogram, 60 kilogram, dan lain-lain. Misalkan ibu kalian pengen buat kue atau buat makanan yang lain, diukur-ukur pakai timbangan terigu, tepung, itu berapa gram takarannya, dan lain-lain. Nah, tadi aku udah nyebutin juga nih kalau satuan ukuran itu ada waktu, jarak, dan kecepatan. Aku pengen nanya ke kalian, tadi aku udah menyinggung beberapa alat ukur. Nah, aku mau nanti di pertemuan selanjutnya saat diskusi, aku pengen kalian jawab dan menyebutkan apa sih contoh alat ukur. Sebutin ya. Oke, next. Ini adalah penulisan notasi waktu, di mana kita itu hidup satu hari itu ada pagi, siang, sore, dan malam. Oke. Jadi pada saat jam 00.00 dini hari atau pagi hari sampai jam 12 siang, itu kita menyebutkan angkanya. Terus, dari jam 1 siang sampai jam 12 malam, kita nyebutinnya adalah jam 13, jam 14, jam 15, sampai seterusnya. Jam 12 malam itu kita sebutnya jam 24.00. Contohnya gini, tadi di pukul 4 sore ini kita nyebutinnya bukan jam 4. Kalau jam 4 itu berarti dia jam 4 dini hari di pagi hari pas waktu subuh. Kalau jam 4 sore kita nyebutinnya adalah jam 16.00. Di sini jam 11 malam kita nyebutnya juga jam 23.00. Kalau jam 11.00 itu pas mendekati siang, pas mendekati zuhur. Kalau jam 1 siang baru kita sebutnya jam 1 siang. Kalau jam 1 pagi kita nyebutnya jam 1 pagi. Kalau jam 1 siang kita nyebutnya jam 13.00. Di sini jam 3 dini hari berarti kita nyebutnya jam 3 pagi. Kalau notasi 24 jam, misalkan jam 3 sore, ini salah ya. Jam 3 sore itu berarti jam 15.00. Di jam 8 pagi kita nyebutnya jam 8 pagi. Kalau jam 8 malam nyebutnya jam 20.00. Nah, di sini ada operasi hitung waktu. Aku harap kalian udah baca di modul dan menghafalnya biar kalau misalkan ada tanya jawab kalian ngerti. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari 1 malam 24 jam, 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 4 minggu, 1 tribulan itu ada 3 bulan, 1 semester itu ada 6 bulan, 1 bulan ada 4 bulan, 1 tahun 12 bulan, 1 lustrum terdiri dari 5 tahun, 1 windu terdiri dari 8 tahun, 1 dasawarsa terdiri dari 10 tahun, 1 abad terdiri dari 100 tahun. Oke? Nah, gimana sih cara mengoperasikannya? Oke, kita lihat di sini. 2 abad ditambah 3 dasawarsa ditambah 5 windu ditambah 4 tahun sama dengan berapa tahun nih? Kita lihat lagi ke rumus yang ini. Oke, makanya aku harap kalian udah hafal, udah tahu apa aja sih. Misalkan 1 abad berapa tahun, 100 tahun berarti 100 tahun berapa bulan. Hafalin ya. Oke, next. Jadi di sini 2 abad. 2 abad itu berapa tahun? 100 tahun. Berarti kalau 2 abad, 2 dikali 100, 200 tahun.
Satu dasawarsa itu 10 tahun, dikali 3, 30 tahun. Satu windu 8 tahun, dikali 5, 40 tahun. 4 tahun, ya tetap 4 tahun, nggak usah kita kaliin apa-apa. Kita jumlah jadi 274 tahun. Di sini Rina telah belajar di sekolah dasar selama 1 tahun, 6 caturwulan, dan 3 semester. Nah, berapa nih? Kelas berapa nih Rina sekarang? Jadi, jadi 1 tahun ya. Berarti ini dia pas kelas 1 SD. Oke, 1 tahun. Tadi 6 caturwulan itu kan 4 bulan. 6 dikali 4, 24 bulan. 1 tahun aja ada 12 bulan. Berarti kalau 2 tahun, 24 bulan. Berarti 24 bulan itu 2 tahun. Oke. Terus, 3 semester. 1 semester itu... 1 semester itu ada 6 bulan. Nah, 6 bulan itu dikali... berarti kalau 6 bulan dikali 3 itu 18 bulan ya. 18 bulan itu sama dengan 1,5 tahun mungkin. Ya, 1,5 tahun, oke. Terus kita jumlahin hasilnya itu 4,5 tahun. Berarti dari 1 SD ini 1 tahun, kita tambah 2 tahun, berarti dia kelas 3 SD. 3 SD ditambah 1 tahun, berarti 4 SD, berarti 4 ditambah 4,5 itu kira-kira kelas 5 SD. 5 SD semester 1. Oke, paham ya, gampang. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Nanti jawab ketika sesi diskusi ya, karena kita bakal ngumpulin bintang sebanyak-banyaknya. Ada checkpointnya juga. Tadi ada soal yang pertama, sebutkan tentang alat-alat pengukur satuan. Aku pengen nanya yang pertama di sini, pukul berapakah waktu yang ditunjukkan oleh jam pertama? Nih, kita bakal bahas di diskusi. Kalian jawab ya, nanti kalian jawab. Di jam gambar kedua ini jam berapa, dan di jam ketiga ini jam berapa. Oke? Lanjut. Nah, ini gimana sih caranya? Ada 3/4 jam, sama dengan berapa menit? 1 jam itu kan 60 menit ya. Berarti kalau 1 jam 60 menit, 3/4 jam itu kalau kemenitin berapa? Berarti tinggal 60-nya kita bagi 4, baru dikali 3, sama dengan 45 menit. Terus, di sini ada 1/4 jam, ditambah 20 menit, ditambah 40 detik itu berapa detik? Nah, gampang. 1/4 jam itu, 1 jamnya itu adalah, sebenarnya 1/4 jam itu adalah 3.600 detik ya. 3.600 detik itu bisa langsung kita bagi 4, sama dengan 900. Tapi kalau adik-adik nyamannya dikemenitin dulu, misalkan 1/4 itu dikali 60, sama kayak nomor 1 ini. Berarti itu 15 ya. Nah, 15 ini masih dalam satuan menit. Berarti kita kalikan 60 detik. Hasilnya 900. Next ada 20 menit. Berapa detik? 1.200. 40 detik ini nggak usah kita apa-apain, langsung aja kita jumlah, dan hasilnya 2.140 detik. Nomor 3 di sini ada 1 jam 25 menit 50 detik, 3 jam 45 menit 50 detik, kita jumlah semuanya, oke? Nah, kalau ada penjumlahan kayak gini, kita harus hitung dulu pada bagian detik. Oke, pada bagian detik. Jadi di bagian detik ini, nanti kalau misalkan sudah jadi 60, berarti itu sama dengan 1 menit. Di menit juga, kalau berarti 60, dia 60, berarti itu sama dengan 1 jam juga. Kita jumlahin dulu ya. Ini nggak kita ubah kemana-mana dulu. 50 ditambah 50, 100 detik. Terus ini ada 25 ditambah 45 menit, itu 70 menit ya. Terus ini ada 1 jam tambah 3 jam, itu 4 jam. Oke, 100 dikurang 60 kan hasilnya 40. 60 ini kita jumlahin ke menit, jadi 71 menit. Oke, di sini 40 detik kita turunin. Nah, 71 itu kita kurang juga 60. Sama dengan 11 menit. Nah, 60-nya kita taruh di jam. Jadi hasilnya 5 jam 11 menit 40 detik. Oke, di sini ada satuan jarak.
Kakak harap juga kalian udah ngafalin satuan jarak mulai dari kilometer hingga milimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dan ini adalah rumus ya, jarak itu S, yang satuannya ini kilometer umumnya, kecepatan V, satuannya adalah kilometer per jam, dan waktu T biasanya jam atau second itu detik. Contoh soalnya adalah, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam dan kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dan B? Di sini diketahui 2 jam, berarti T-nya 2 jam, waktu 80 km per jam itu adalah V, dan rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Hasilnya 160 km, di mana 80 dikali 2. Oke. Lanjut kita membahas ke waktu tempuh. Di waktu tempuh ini jaraknya rumusnya sama aja, ada T, ada S, dan V, cuma kalian harus tahu gimana mana yang harus dibagi, mana yang harus dikali. Ini adalah contoh soalnya, di mana dari rumah ke pantai berjarak 8 km, di mana itu S, dan Rudy dan temannya bermain naik sepeda dengan kecepatan 4 km per jam V. Ditanyainnya waktu. Berarti T sama dengan S dibagi V. S8, V-nya 4, sama dengan 2 jam. Jadi waktu mainnya dia adalah 2 jam. Next adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini V ya, berarti sama dengan jarak dibagi waktu. Oke. Contoh soalnya adalah, sebuah kereta melaju dari Jakarta menuju Bandung selama 3 jam, jaraknya itu 180 km. Berapa kilometer per jam? Berarti ini ditanya kecepatan. 3 jam itu T, S itu 180 km atau jarak ya. Berarti rumusnya adalah V sama dengan S per T. S dibagi T. Berarti 180 km dibagi 3 sama dengan 60 km per jam. Oke, jadi nomor 1 itu adalah tadi pukul berapa ya? Pukul 16 itu sama dengan pukul berapa sore. Ingat, jadi kalau misalkan kita dibagi menjadi siang sampai malam. Nah, dari siang sampai malam ini ya, dari siang sampai malam ini kan jam 12 nih. Nah, jam 12 seterusnya kita bukan lagi nyebut jam 1, jam 2, atau jam 3. Kita nyebutnya jam 13, 14, 15, dan 16. Nah, jam 13 ini jam 1, 14 itu jam 2, jam 15 ini jam 3, jam 16 ini jam 4. Nah, ketemu nih. Berarti jam 16 itu sama dengan pukul 4 sore. Oke, berarti jawabannya itu adalah C, cicak. Terus di nomor 2 ini kita dapat soal tentang 3 jam itu sama dengan berapa menit. Nah, 3 jam ini, 1 jam ini kan sama dengan 60 menit ya. Nah, 60 menit. Berarti kalau misalkan 60 menit ini, kalau 3 jam itu berarti tinggal kita kali ke 60, sama dengan adalah 180 menit ya. Hasilnya itu adalah yang B, Bogor. Terus yang nomor 3 adalah 2 jam ditambah 15 menit ditambah 1800 detik sama dengan berapa menit. Jadi kalau 2 jam sendiri itu kan berarti kita kalikan 60 ya. Oke. Karena 1 jam itu 60 menit. Ini kita tetap turunin 15. Nah, yang ini nih. Kalau 1 menit itu 60 detik, berarti kalau misalkan 1800 detik itu berapa menit? Nah, tinggal kita bagi aja 1800 kita bagi 60. Oke. Ini hasilnya 120 tambah 15 ditambah 30. Hasilnya adalah 165 menit. Yang jawabannya adalah Depok. Yeay. Lanjut deh. Ke nomor 4 ada 2 dasawarsa ditambah 3 windu ditambah 12 bulan. Jadi aku ingetin lagi kalau 1 dasawarsa ini sama dengan 10 tahun ya.
Terus kalau misalkan satu window 8 tahun ya. 1 tahun ada 12 bulan. Langsung aja kita kaliin dari 2 dasawarsa, berarti ini 2 dikali 10 tambah 3 dikali 8. 12 bulan berarti udah ketahuan 1 tahun ya. Langsung aja kita kaliin, ini 20 tambah 24 ditambah 1 sama dengan 45 tahun. Jawabannya adalah Depok. Oke, next. Jadi sekarang ke nomor 5. 1 abad itu, ini aku tambahin lagi catatannya. 1 abad itu 100 tahun. Ingat, pokoknya kalian harus ngafalin catatan yang di video sebelum ini aku jelasin ini. 1 abad itu 100 tahun ya, kita tulis. Tadi 1 dasawarsa 10 tahun, 10 kali 5. Tadi 1 window 8 tahun, 2 kali 8. Kita hasilin aja nih, 100 tambah 50 ditambah 16 sama dengan adalah 166 tahun. Berarti jawabannya itu adalah Ambon. Nah, sebelum lanjut ke nomor 6, aku ada sedikit tips and tricks buat kalian cepet ngafalin tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi, kita bikin segitiga kayak gini dulu ya, dimana S itu di atas, dan V dan T itu berdampingan. Jadi, kalau misalkan S di atas, berarti kalau misalkan V yang dicari, berarti dia dibagi dengan T. Kalau T yang dicari, berarti S dibagi dengan V. Nah, kalau S dicari, berarti V dikali dengan T. Langsung kita eksekusi pada nomor 6. Di nomor 6 ini, ada kendaraan yang melaju dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 80 km per jam. Berarti yang diketahui ini adalah V-nya. V-nya itu dia 80 km per jam. Oke, terus apalagi soalnya? Jarak antara kota A dan kota B itu 320 km. Apa yang dicari? T. Yang dicari waktunya berapa? Sedangkan si kendaraan ini berangkat pukul 5.30 pagi. Terus, dia sampai jam berapa? Gitu kan pertanyaannya. Langsung aja kita cari. T-nya itu berarti sama dengan S per V atau S dibagi V. S-nya itu 320 dan V-nya 80, dimana kita bakal dapetin 4 jam. Oke, 4 jam ini adalah waktu perjalanannya. Nah, dia kan berangkat jam 5.30 pagi. Berarti 4 jam kemudian jam berapa? Ya udah, 5.30 kita tambah aja 4 jam. Kita tulis jadi 04.00. Dia bakal sampai di jam 9.30. Dimana jawabannya itu adalah Depok. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Dimana seorang atlet menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Oke. Jarak ini ada 2 cara. Ya, ini ada 2 cara. Yang pertama itu dia diketahuinya itu jarak S 9 km dalam waktu 1 jam. Yang nggak diketahui apa? V-nya. Ya udah, kita kasih aja. V sama dengan S per T sama dengan 9 bagi 1 sama dengan 9 km per jam. Apa yang ditanya sekarang? Ini cara keduanya. Yang ditanya itu untuk menempuh jarak 27 km itu dia bakal berapa jam gitu waktunya. Berarti dia udah diketahui nih tadi dari pertama sini. V-nya itu 9 km per jam. S-nya 27 km. Yang nggak diketahuinya itu T. Ya udah, kita eksekusi aja langsung. T sama dengan S per V. S-nya berapa? 27. V-nya 9. Berarti dia bakal menempuh dalam waktu 3 jam. Gak ada di pilihannya, Kak. Ya iya, ini kan jam belum ke menit. Berarti kalau menit itu dia bakal
3 jam kita kali 60, berarti sama dengan 180 menit. Ada di option Depok lagi. Nomor 8, jarak antara kota A dan kota B itu kira-kira 120 km. S-nya 120. Terus, dapat ditempuh selama 2 jam. Berapa kecepatan rata-rata dari kendaraan tersebut? Berarti yang nggak diketahui V-nya. Langsung sikat. V sama dengan S per T, Kak. 120, ini 2 jam. Oke, 60 km per jam. Jawabannya cicak. Nomor 9, Rudi mengayuh sepeda selama 30 menit terus-menerus. T-nya 30 menit. Ingat, kita harus ke jam dulu. Gak boleh menit, gak boleh detik. 30 menit berapa jam? 0,5 jam. Atau 1/2 jam. Terus, S-nya adalah 20 km. Jarak, ini V per jam. Jaraknya berapa yang ditempuh sama Rudi? Langsung kita sikat. S, berarti kalau S di segitiga ini V dikali T. Oke. Langsung V dikali T. V-nya 20 dikali setengah jam sama dengan 10 km. Berarti jawabannya adalah Ambon. Nomor 10, lanjut, kita ada jarak antara kota dan kampung itu, kampungnya Pak Rusdi lebih dari 240 km. S-nya 240, Kak. Kecepatan yang bisa ditempuh kendaraannya Pak Rudi itu sama dengan 40 km per jam. Berapa waktu yang harus ditempuh Pak Rudi dengan kendaraannya? Langsung kita sikat. T sama dengan S per V sama dengan 240. Kita bagi 40 sama dengan 60. 6 jam. Selesai, gampang banget. Ini ada di option cicak. Nah, gimana nih belajar matematika sama aku? Aku harap apa yang aku ajarin bisa kalian mudah serap dan bisa kalian terapin di kehidupan sehari-hari kalian. Jangan kapok buat belajar matematika. See you next diskusi ya. Dah. Oh ya, untuk pertanyaannya, nanti kita jawab di sesi diskusi. Akan aku ajukan pertanyaan tanya jawab tadi tentang sebutkan tentang alat ukur yang kalian tahu dan sebutkan 3 gambar jam pada soal berikut tadi ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.